Halo semuanya, selamat datang lagi di channel saya. Hari ini kita akan belajar pemrograman web yaitu dasar-dasar CSS. Jadi hari ini kita akan mempraktekkan tampilan web yang sudah saya ini. Jadi tidak perlu lama, kita langsung ke praktiknya saja. Halo semuanya, gimana kabar kalian? Semoga kalian baik. Nah, di video yang pertama tadi kita akan mempraktekkan tampilan CSS. Nah, sebelum masuk ke prakteknya, kita sedikit membahas apa sih itu CSS. Nah, CSS itu adalah singkatan dari Cascading Style Sheet, yaitu bahasa yang digunakan untuk mengaksesoris tag-tag di HTML. Nah, CSS itu biasanya digunakan untuk menentukan tampilan dan format dalam halaman website. Nah, dengan adanya CSS, kita bisa mengatur berbagai jenis font, warna tulisan, dan latar belakang halaman dalam website kita. Bukan hanya itu, CSS juga bisa menampilkan berbagai objek. Ada gambar, ada video, ada animasi, dan ada sound dan teks. Nah, untuk kali ini, untuk praktek hari ini, kita akan menampilkan aksesoris yang umum digunakan dalam tampilan CSS. Nah, yang pertama itu adalah konten, yang kedua adalah padding, yang dimana padding adalah menentukan jarak antara konten dalam elemen, dan yang ketiga adalah border, yang empat adalah outline. Outline yaitu menambahkan garis luar pada elemen, dan yang kelima itu ada margin border. Yang kita tahu bahwa margin ada margin left, margin right, margin top, dan margin bottom. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit supaya ada gambaran mengenai aksesoris yang umum atau sering digunakan dalam CSS. Nah, di sini saya sudah memberikan ilustrasi. Di sini kita tahu bahwa kita mempunyai konten. Nah, padding ini adalah jarak antara tulisan dengan tepi luar border. Nah, kalau margin yang warna biru itu adalah mengatur sisi kanan, sisi kiri, dan sisi bawah dari sebuah konten, dan outline-nya itu adalah garis luar tepi. Yang ini yang warna kuning, dan bordernya yaitu yang kotak-kotak ini yang menampung si konten. Nah, kita akan langsung ke prakteknya saja. Oke, baik kawan-kawan, di sini kita akan mempraktekkan aksesoris CSS yang sering atau umum digunakan dalam pemrograman web atau tampilan halaman web yang lebih bagus. Nah, sebelum itu di sini saya menggunakan Visual Studio Code sebagai editornya. Nah, untuk memulainya, kawan-kawan menyediakan dulu struktur HTML-nya. Nah, di sini misalkan saya akan membuat judul dasar-dasar CSS. Nah, kalau sudah, kita jalankan. Nah, ini adalah web kita dan isi halaman web kita yang masih kosong. Nah, misalkan di sini saya ingin menambahkan sebuah teks di dalam sebuah halaman web kita. Misalkan di sini saya buat nama saya kuliah di Unika Anto Thomas Medan. Saya Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Teknik Informatika.
Nah, kalau sudah, kita jalankan. Nah, teksnya sudah ditambahkan di dalam isi halaman web kita. Nah, kalau untuk mengatur teks agar lebih bagus, kita menggunakan CSS. Nah, di sini saya mempraktekkan dasar-dasarnya saja. Itu style. Misalkan kita ingin mengubah bentuk tulisannya, itu dengan font size, font family. Lalu untuk bentuk tulisannya saya menggunakan Verdana. Nah, kita juga bisa mengatur ukuran tulisannya, yaitu font size. Di sini saya kasih ukurannya 18. Nah, untuk warnanya kita juga bisa mengatur itu dengan color. Saya pakai warna blue violet. Terserah kawan-kawan mau menggunakan warna apa, itu sesuai dengan selera kawan-kawan. Nah, kalau sudah, kita jalankan. Kita coba lihat. Nah, di sini sudah berubah ya kawan-kawan, dari bentuk tulisannya, ukuran tulisannya, dan ukuran tulisannya. Jadi kalau sudah, kita bisa lagi membuat. Misalkan di sini saya buat border. Kita buat bordernya itu saya buat 5 pixel. 5 pixel. Untuk garisnya saya buat solid dan berwarna biru. Kita jalankan, coba lihat apakah berubah. Nah, ini sudah ditambahkan border ke dalam halaman web kita. Nah, untuk mengatur konten dengan tepi dari halaman web kita bisa mengaturnya lewat margin supaya lebih enak dilihat ya kawan-kawannya. Margin, lalu akan saya buat 20 pixel, lalu 50 pixel, lalu 0 pixel. Oke, mari kita lihat. Nah, sudah diatur ya kawan-kawannya untuk sisi kanan, untuk sisi kiri, dan sisi kanan. Nah, untuk mengatur jarak antara tulisan dengan bordernya, karena ini terlalu dekat ya kawan-kawannya. Jadi kalau kita atur itu, kita bisa ketikkan padding, lalu saya buat 50 pixel. Nah, kalau sudah, kita jalankan. Nah, ini sudah ada jarak antara tulisan yang sudah kita ketikkan tadi, konten terhadap border. Nah, kalau sudah, bisa kita buat lagi. Misalkan di sini saya ingin menambahkan outline, garis tepi luar dari border. Di sini saya menggunakan titik-titik untuk garis luarnya. Terserah kawan-kawan mau menggunakan apa, sesuai dengan selera kawan-kawan. Nah, misalkan saya buat ukurannya itu 5 pixel.
dan warnanya itu saya pakai warna biru sesuai dengan praktek kita hari ini. Nah, kalau sudah kita jalankan, kita lihat lagi. Nah, ini sudah ditambahkan titik-titik atau outline dari garis tepi luar border. Nah, kalau sudah, bisa juga kita tambahkan, misalkan kawan-kawan ingin menambahkan backgroundnya dari tulisan yang sudah kita ketikkan tadi. Misalkan backgroundnya itu saya pakai campuran RGB, yaitu red, green, and blue. Nah, saya kasih campurannya itu 0, terus 1 dan 5. Nah, kalau sudah, kita jalankan lagi, kita lihat. Nah, udah berubah ya kawan-kawannya. Kita lihat di sini campurannya itu yang berwarna hitam. Jadi sekian untuk dasar-dasar praktek untuk CSS hari ini. Semoga video ini dapat bermanfaat. Dan terima kasih. Salam.